Kunjunganku ke rumah calon ibu mertua menjelang pernikahan berubah menjadi mimpi buruk saat aku melihat rahasia mengerikan yang disembunyikan di gudang bawah tanah mereka. Detik itu juga, tubuhku gemetar, aku langsung menghubungi keluargaku untuk membatalkan seluruh pernikahan sepihak. Rahasia kelam apa yang begitu mengerikan sampai aku rela menghancurkan masa depanku sendiri dalam sekejap? Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Perjalanan menggunakan kereta eksekutif selama hampir 6 jam akhirnya membawaku tiba di kota kecil yang tenang ini, tempat di mana pria yang kuharapkan menjadi pelindung hidupku dibesarkan. Sepanjang jalan dari stasiun menuju kediaman calon ibu mertuaku, aku terus menggenggam erat sebuah kotak hantaran berisi kue-kue tradisional yang sengaja kubeli untuk menyenangkan hatinya. Sebagai seorang wanita yang terbiasa hidup mandiri di kota besar, ada sebongkah rasa cemas yang tak kasat mata menggelayuti dadaku saat taksi daring yang kutumpangi mulai memasuki kawasan perumahan tua berpagar tinggi. Aku merapikan pashmina merah muda yang kulilitkan erat di leher, mencoba mencari kenyamanan di tengah detak jantung yang mendamba sambutan hangat dari keluarga pria yang kucintai. Hendra, pria yang telah mengisi hatiku selama 2 tahun terakhir, turun lebih dulu begitu taksi berhenti tepat di depan sebuah gerbang besi hitam yang menjulang tinggi angkuh. Dia menoleh ke arahku, melemparkan senyuman manisnya yang biasa, lalu mengulurkan tangan untuk membantuku keluar dari mobil sembari membawakan koper besarku. Rumah di hadapanku ini tampak begitu megah dengan arsitektur kolonial yang kokoh. Pilar-pilar betonnya dicat putih bersih namun, entah mengapa memberikan kesan dingin yang mencekam. Aku melangkah menyusuri jalan setapak taman yang dirawat dengan sangat rapi, menatap barisan tanaman hias yang seolah sengaja ditata untuk menyembunyikan keaslian suasana di balik dinding pembatas yang tebal. Ketegangan di dalam dadaku semakin memuncak ketika langkah kaki kami bergema di teras depan yang lantainya terbuat dari marmer hitam mengilap. Hendra mengetuk pintu kayu jati berukir besar itu sebanyak 3 kali dengan ritme yang teratur, seolah tindakan itu adalah sebuah protokol wajib yang tidak boleh dilanggar. Tidak butuh waktu lama bagi daun pintu itu untuk terbuka, menampilkan sosok seorang wanita paruh baya dengan pakaian batik sutra yang sangat elegan dan hijab instan marun yang berkilau. Tatapan matanya yang tajam langsung mengunci seluruh pergerakanku, menilaiku dari ujung kepala hingga ujung kaki tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada detik-detik awal pertemuan kami. "Ibu, ini Kirani yang sering Hendra ceritakan," ucap Hendra memecah keheningan yang sempat membekukan udara di teras rumah yang sepi itu. Aku segera membungkuk takzim, mengulurkan tangan kanan dengan senyum paling tulus yang bisa kukerahkan untuk mencium punggung tangan wanita yang akan kupanggil ibu itu. Kulit tangannya terasa dingin dan kaku, berbanding terbalik dengan kehangatan udara siang itu yang cukup menyengat kulit. Dia menarik tangannya dengan perlahan namun pasti, lalu memberikan anggukan kepala yang sangat formal tanpa ada binar kebahagiaan sedikit pun di sepasang matanya yang sayu namun intimidatif. "Masuklah, udara di luar tidak baik untuk kesehatan," jawab Ibu Ratna singkat dengan suara baritonnya yang berat dan penuh penekanan di setiap suku kata. Beliau berbalik badan mendahului kami, membiarkan aroma wewangian melati yang pekat tertinggal di udara, dan seketika memenuhi rongga hidungku. Hendra menyenggol lenganku pelan sembari memberikan kedipan mata yang mengisyaratkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sebuah usaha penenangan yang sayangnya gagal meredakan badai kecemasan di dalam hatiku. Kami melangkah melewati ruang tamu luas yang dipenuhi oleh perabotan kayu jati kuno dan lampu gantung kristal yang tampak megah namun menyimpan kesan suram. Kami bertiga kemudian duduk di sofa bludru besar yang terletak di ruang tengah, berhadapan langsung dengan sebuah akuarium besar yang hanya berisi beberapa ekor ikan predator hitam.
Di atas meja marmer di depan kami, sepasang cangkir teh porselen Eropa sudah tersaji rapi lengkap dengan kepulan asap tipis yang membawa aroma teh melati yang pekat. Ibu Ratna duduk dengan posisi tegak sempurna, menyilangkan kakinya dengan anggun sembari menatapku seolah aku adalah seorang terdakwa yang sedang menunggu vonis di ruang sidang. Suasana hening yang tercipta di ruangan ini begitu pekat, bahkan suara detak jam dinding kuno di sudut ruangan terdengar seperti dentangan lonceng kematian. Jadi, kamu sudah benar-benar siap untuk mendampingi anak tunggalku dan meninggalkan seluruh kehidupanmu di kota? Tanya Ibu Ratna dengan nada menyelidik yang langsung menusuk ulu hatiku. Aku membetulkan posisi dudukku, mencoba mengontrol napas agar suaraku tidak terdengar bergetar di hadapan wanita yang sangat dominan ini. Aku menjelaskan dengan tutur kata yang sehalus mungkin bahwa aku telah memikirkan keputusan ini matang-matang dan siap berkomitmen penuh dalam pernikahan. Hendra sesekali menimpali dengan kalimat-kalimat pembelaan untukku, namun aku bisa menangkap gurat ketegangan yang sama di wajah calon suamiku itu setiap kali ibunya melayangkan pandangan dingin. Pembicaraan kami berlanjut mengenai detail teknis acara pernikahan yang tinggal menghitung hari, sebuah diskusi yang lebih terasa seperti pendiktean aturan daripada musyawarah keluarga. Setiap kali aku mengusulkan sesuatu yang bersifat personal, Ibu Ratna akan langsung memotongnya dengan alasan tradisi keluarga besar mereka yang tidak boleh diubah sedikit pun. Keanehan mulai kurasakan ketika aku meminta izin untuk pergi ke kamar mandi demi membasuh wajahku yang mulai terasa lengket setelah perjalanan jauh. Ibu Ratna terdiam sejenak, bertukar pandang dengan Hendra selama beberapa detik dengan tatapan yang sulit kuartikan, sebelum akhirnya memberikan petunjuk arah dengan lambaian tangan yang kaku. Aku berjalan menyusuri koridor panjang di bagian belakang rumah yang terasa jauh lebih redup dan dingin dibandingkan dengan ruang tengah yang megah tadi. Dinding koridor ini dipenuhi oleh foto-foto keluarga berbingkai hitam, namun tidak ada satupun foto masa kecil Hendra atau foto yang menampilkan ekspresi tawa yang lepas. Di ujung koridor dekat kamar mandi, langkahku mendadak terhenti ketika mencium aroma anyir yang samar namun cukup menyengat di antara wewangian melati yang pekat. Pandanganku secara tidak sengaja tertuju pada sebuah pintu kayu tua berpalang besi tebal yang terletak di sudut paling gelap di bawah tangga rumah. Rasa ingin tahu yang besar tiba-tiba merayapi benakku, membuatku berdiri terpaku selama beberapa saat di depan pintu misterius yang tampaknya menuju ke area bawah tanah tersebut. Dari balik celah pintu yang rapat itu, aku seperti mendengar suara gesekan halus yang aneh, seolah ada sesuatu yang sedang bergeser atau bergerak di dalam kegelapan. Jantungku bergedup kencang secara tidak wajar, memicu alarm bahaya di dalam kepalaku yang menyuruhku untuk segera menjauh dari tempat itu. Sebelum rasa penasaran itu membawaku lebih jauh, suara dehaman keras dari arah belakang seketika membuatku terlompat kaget dan membalikkan badan dengan perasaan bersalah yang luar biasa. Aku membalikkan badan dengan cepat dan mendapati Hendra sudah berdiri hanya beberapa langkah di belakangku dengan kedua tangan tenggelam di saku celananya. Senyuman yang dipaksakan mengembang di wajahnya yang mendadak tampak kaku, sementara matanya bergerak gelisah menatapku lalu beralih ke pintu berpalang besi di sudut ruangan. Kamar mandinya di sebelah kiri, sayang, bukan di situ, ujar Hendra dengan nada suara yang sengaja ditinggikan, seolah sedang memberitahu seseorang di kejauhan bahwa kami sedang berada di sana. Aku hanya bisa mengangguk canggung, menyembunyikan rasa keterkejutanku di balik senyuman tipis sembari bergegas melangkah menuju arah yang ditunjuknya. Di dalam kamar mandi yang berdinding marmer abu-abu gelap itu, aku berdiri di depan cermin besar sambil membasuh wajahku dengan air dingin yang terasa membekukan pori-pori. Aroma anyir yang sempat kuhirup di koridor luar ternyata masih membekas di ujung hidungku, bercampur aduk dengan wewangian sabun antiseptik yang aromanya sangat menyengat di ruangan ini.
Aku menatap pantulan diriku sendiri di cermin, memperhatikan jilbab merah muda yang sedikit kusut dan sepasang mataku yang menyiratkan kecemasan yang mendalam. Logikaku mulai mempertanyakan mengapa sebuah rumah keluarga terpandang memiliki sebuah pintu bawah tanah yang digembok rapat dan mengeluarkan suara-suara aneh seperti itu. Ketika aku kembali ke ruang tengah, meja marmer yang tadinya hanya berisi cangkir teh kini telah dipenuhi oleh berbagai hidangan makan malam khas Jawa yang tampak menggugah selera. Ibu Ratna sudah duduk di ujung meja panjang dengan posisi tegap yang sama sekali tidak berubah sejak pertama kali aku datang berkunjung. Suasana makan malam itu berlangsung dalam keheningan yang pekat, hanya diiringi oleh dentingan sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen murni. Hendra mencoba mencairkan suasana dengan menceritakan beberapa lelucon ringan tentang pekerjaannya di kantor, namun ibunya hanya merespons dengan senyuman tipis yang tidak pernah sampai ke matanya. Kirani, setelah menikah nanti, Hendra akan tetap tinggal di sini untuk mengurus beberapa bisnis keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, ucap Ibu Ratna tiba-tiba, memecah keheningan dengan pernyataan sepihak yang langsung membuat kunyahanku terhenti seketika. Aku menoleh ke arah Hendra, mencari konfirmasi atas keputusan besar ini, karena sebelumnya kami sudah sepakat untuk mengontrak rumah sendiri di dekat tempat kerjaku. Hendra menghindari tatapanku, dia justru menunduk dalam-dalam sambil sibuk mengaduk nasi di piringnya, seolah-olah apa yang dikatakan ibunya adalah sebuah hukum mutlak yang tidak perlu didiskusikan lagi denganku. Rasa tidak nyaman mulai menjalar ke seluruh tubuhku, membuat makanan yang masuk ke dalam mulutku terasa hambar dan sulit untuk ditelan. Aku mencoba memberanikan diri untuk berbicara, menjelaskan dengan sangat hati-hati bahwa jarak dari rumah ini ke tempat kerjaku akan memakan waktu tempuh hampir 2 jam perjalanan setiap harinya. Namun, belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Ibu Ratna sudah meletakkan sendoknya dengan dentangan keras yang membuat air di dalam gelas beling di depan kami bergetar hebat. Beliau menatapku tajam. Sepasang matanya seolah memancarkan kilat kemarahan yang tertahan di balik keanggunan wajah paruh bayanya. Seorang istri yang baik harus tahu di mana tempatnya berdiri dan mendukung penuh kewajiban suaminya terhadap orang tua, ujar Ibu Ratna dengan nada suara yang pelan namun syarat akan ancaman yang terselubung. Hendra segera menggenggam jemariku di bawah meja, memberikan remasan lembut yang aku tahu merupakan isyarat agar aku tidak memperpanjang perdebatan ini lebih jauh lagi. Aku terpaksa mengangguk pelan, menelan kembali semua argumen logis yang sudah tersusun di kepala demi menjaga kedamaian di malam pertama kunjunganku di rumah ini. Setelah makan malam yang melelahkan itu selesai, Hendra mengantarkanku ke kamar tamu yang terletak di lantai 2, ruangan yang akan menjadi tempat peristirahatan pribadiku selama beberapa hari ke depan. Kamar ini cukup luas dengan tempat tidur berukuran besar yang ditutupi sprei beludru merah tua, memberikan kesan mewah namun entah mengapa terasa sangat pengap. Hendra membantuku meletakkan koper di sudut ruangan, lalu berbalik menghadapku sambil memegang kedua pundakku dengan tatapan mata yang penuh permohonan maaf atas sikap ibunya tadi. Maafkan ibu ya, Kirani, beliau memang orang yang tegas dan tidak suka dibantah sejak ayah meninggal beberapa tahun yang lalu, bisik Hendra lembut sembari mengusap pipiku dengan ibu jarinya yang terasa hangat. Aku menghela napas panjang, menatap lurus ke dalam manik mata pria yang sangat kucintai ini, mencoba mencari kejujuran di balik sikap defensifnya yang berlebihan terhadap ibunya. Aku bertanya kepadanya tentang pintu bawah tanah yang kulihat sore tadi, berharap mendapatkan jawaban rasional yang bisa menenangkan badai kecemasan di dalam dadaku. Wajah Hendra seketika berubah menjadi pucat pasi selama beberapa detik sebelum dia berhasil menguasai dirinya kembali dan memaksakan sebuah tawa kecil yang terdengar sangat hambar. Dia menjelaskan bahwa pintu itu hanyalah akses menuju gudang penyimpanan barang-barang antik peninggalan almarhum ayahnya yang sengaja dikunci agar tidak dimasuki tikus atau rayap. Namun,
Penjelasannya yang terlalu cepat dan terkesan terburu-buru itu justru memicu alarm kewaspadaan di dalam kepalaku, karena sorot matanya yang gelisah tidak bisa berbohong. Setelah Hendra pamit untuk kembali ke kamarnya sendiri, aku mengunci pintu kamar tamu ini rapat-rapat dan merebahkan tubuhku yang terasa sangat lelah di atas kasur yang empuk. Suasana malam di kota kecil ini begitu sunyi, meninggalkan aku sendirian di tengah kegelapan kamar yang hanya diterangi oleh bias cahaya lampu taman dari balik jendela kaca. Saat mataku mulai terpejam dan kesadaranku perlahan menipis, sayup-sayup aku kembali mendengar suara gesekan halus yang aneh dari arah lantai bawah, suara yang persis sama dengan apa yang kudengar di depan pintu besi sore tadi. Suara gesekan yang aneh itu terdengar semakin jelas di tengah kesunyian malam yang merayap pekat memeluk seluruh sudut rumah mewah ini. Aku tersentak dari tidur ayamku, langsung terduduk tegak di atas kasur beludru merah tua dengan jantung yang bertalu-talu menggedor dinding dada. Ku coba menajamkan pendengaran, memastikan apakah suara itu hanya halusinasi akibat kelelahan fisik setelah perjalanan jauh ataukah memang sebuah realitas yang mengerikan. Suara itu tidak lagi terdengar seperti gesekan kayu, melainkan seperti sesuatu yang berat sedang diseret secara perlahan di atas lantai semen yang kasar di bagian bawah rumah ini. Rasa penasaran yang bercampur dengan kecemasan yang mendalam membuatku tidak bisa lagi memejamkan mata dan berdiam diri di dalam kamar yang pengap ini. Aku menyibak selimut, menurunkan kedua kakiku ke lantai marmer yang terasa dingin menusuk kulit, lalu berjalan perlahan menuju jendela besar yang menghadap ke halaman samping. Melalui celah gorden yang sedikit terbuka, aku melihat siluet lampu taman yang bergoyang pelan ditiup angin malam, menciptakan bayangan-bayangan hitam yang menari-nari di atas rumput. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di luar sana, namun getaran halus yang merambat dari lantai bawah seolah menegaskan bahwa ada aktivitas rahasia yang sedang berlangsung. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku meraih jilbab instan hitam yang tergeletak di atas meja rias lalu mengenakannya dengan terburu-buru untuk menutupi rambutku. Aku memutar kunci pintu kamar tamu dengan sangat hati-hati, memastikan gerakan mekanis itu tidak menimbulkan suara sekecil pun yang bisa membangunkan penghuni rumah lainnya. Begitu pintu terbuka sedikit, udara dingin koridor lantai 2 langsung menyergap wajahku, membawa serta keheningan yang terasa begitu mengintimidasi dan mencekam. Langkah demi langkah kuambil dengan sangat perlahan, menuruni anak tangga satu persatu sambil berpegangan erat pada railing besi yang terasa sedingin es. Suasana di lantai 1 jauh lebih gelap karena seluruh lampu utama telah dipadamkan, menyisakan bias cahaya bulan yang menerobos masuk melalui ventilasi udara di atas pintu utama. Aku berjalan melipir menyusuri dinding ruang tengah, melewati akuarium besar berisi ikan predator yang kini tampak diam tak bergerak di dalam air yang keruh. Bau anyir yang sempat kuhirup sore tadi kembali tercium. Kali ini aromanya jauh lebih menyengat dan pekat hingga membuat perutku mendadak mual dan bergejolak hebat. Instingku langsung mengarahkan pandangan ke sudut tergelap di bawah tangga, tempat di mana pintu kayu tua berpalang besi itu berada. Di sanalah aku melihatnya, sebuah pemandangan yang membuat seluruh bulu kuduku berdiri meremang dan darahku seolah berhenti mengalir di dalam benak. Pintu bawah tanah yang sore tadi digembok rapat dengan rantai besi yang tebal, kini tampak sedikit terbuka dan menyisakan celah selebar beberapa sentimeter. Bias cahaya kuning temaram yang redup memancar dari dalam celah tersebut, menerangi debu-debu halus yang beterbangan di udara koridor yang sunyi ini. Suara gesekan yang kudengar dari atas tadi kini berganti menjadi suara bisikan-bisikan lirih 2 orang yang sangat kukenali suaranya sedang berdebat di dalam sana. "Ibu, kita tidak bisa terus menyembunyikannya di sini, apalagi Kirani sudah mulai curiga dengan bau di sekitar koridor ini," terdengar suara Hendra berbisik dengan nada penuh ketegangan dan keputusasaan yang mendalam. Jantungku serasa melompat keluar mendengarnya,
Kakiku mendadak lemas hingga aku harus bersandar pada pilar beton di dekat tangga agar tidak terjatuh ke lantai. Mengapa Hendra berbohong kepadaku tentang gudang penyimpanan barang antik ini, dan rahasia apa yang sebenarnya mereka sembunyikan dari pengetahuanku menjelang hari pernikahan kami? Diam kamu, Hendra. Jangan menjadi pengecut hanya karena wanita asing itu datang ke rumah ini dan mengacaukan semua rencana kita, sahut Ibu Ratna dengan nada suara yang rendah namun syarat akan penekanan yang sangat dingin dan kejam. Suara langkah kaki yang kaku terdengar mendekat ke arah tangga bawah tanah, membuatku panik dan bingung harus bersembunyi di mana di tengah kegelapan ruangan ini. Dengan gerakan refleks yang cepat, aku menyelinap ke balik gorden besar yang membatasi ruang tengah dengan ruang makan, menahan napas sedalam-dalamnya agar keberadaanku tidak terdeteksi. Dari balik celah kain gorden yang tebal, aku menyaksikan Ibu Ratna keluar dari pintu bawah tanah itu, terlebih dahulu dengan ekspresi wajah yang sangat datar dan dingin tanpa emosi. Beliau membawa sebuah wadah plastik besar berwarna hitam yang ditutupi kain putih bernoda kemerahan, wadah yang memancarkan bau anyir yang sangat menusuk hidungku. Hendra menyusul di belakang ibunya sambil memegang sebuah jerigen plastik berisi cairan bening. Wajah calon suamiku itu tampak sangat pucat pasi dengan keringat dingin yang membasahi dahi dan leher bajunya. Mereka berdua berjalan dengan tergesa-gesa menuju arah dapur belakang, mengabaikan keheningan malam yang seolah menjadi saksi bisu atas perbuatan rahasia yang sedang mereka lakukan. Aku meremas ujung jilbabku dengan sangat kuat, air mata kecemasan mulai menggenang di sudut mataku karena menyadari ada sesuatu yang sangat salah dengan keluarga ini. Pikiranku langsung melayang pada pernikahan yang tinggal menghitung hari, memikirkan bagaimana nasibku jika aku benar-benar mengikat janji suci dengan pria yang menyimpan rahasia sekorup ini. Setelah memastikan suara langkah kaki mereka benar-benar menghilang di area dapur, aku keluar dari tempat persembunyianku dengan tubuh yang lemas dan gemetar hebat. Bukannya kembali ke kamar atas, sepasang kakiku seolah digerakkan oleh kekuatan gaib untuk melangkah mendekati pintu bawah tanah yang kini telah ditutup kembali namun tidak dikunci rapat. Tanganku yang dingin perlahan menyentuh gagang besi pintu tersebut, bersiap untuk membuka tabir misteri yang akan mengubah seluruh jalan hidupku pada detik berikutnya. Tanganku yang sedingin es mencengkeram gagang besi pintu bawah tanah itu dengan sisa-sisa keberanian yang masih kumiliki di tengah malam yang mencekam ini. Gemetar di sekujur tubuhku semakin menjadi-jadi ketika kurasakan daun pintu kayu tua itu bergeser dengan sangat mudah tanpa derit sedikit pun, karena engselnya tampak sengaja diberi minyak pelumas. Udara yang berembus keluar dari dalam celah pintu itu terasa sangat lembab, pekat, dan membawa hawa busuk yang langsung menusuk indera penciumanku hingga membuatku terbatuk lirih. Kurasakan bulu kuduku berdiri meremang sempurna saat mataku mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan yang membentang di hadapanku, sebuah lorong menurun yang tampaknya menyimpan rahasia paling kelam dari keluarga calon suamiku. Aku meraba saku daster panjangku, mencari keberadaan gawai yang untungnya sempat kubawa dari kamar tamu sebagai satu-satunya alat penerang yang bisa diandalkan saat ini. Dengan gerakan yang sangat berhati-hati, kunyalakan lampu kilat dari gawai tersebut dan mengarahkan berkas cahayanya yang putih ke arah anak tangga batu yang berlumut di bawah sana. Cahaya senter itu memotong kegelapan lorong, menyingkap dinding-dinding bata tua yang basah oleh rembesan air tanah dan dipenuhi oleh jaring labah-labah yang tebal. Setiap langkah yang kuambil untuk menuruni anak tangga itu terasa seolah-olah aku sedang melangkah masuk ke dalam jebakan maut yang sengaja disiapkan untuk mengakhiri hidupku. Di anak tangga kelima, aku menghentikan langkahku sejenak karena mencium bau bahan kimia yang sangat menyengat, bercampur baur dengan aroma anyir darah yang telah mengental di udara yang pengap. Cahaya gawiku kuturunkan ke arah lantai semen di dasar tangga, dan detik itu juga jantungku serasa berhenti berdetak saat melihat jejak seretan berwarna merah kehitaman yang masih tampak basah.
Logikaku yang biasanya berjalan dengan jernih seketika lumpuh, digantikan oleh rasa takut yang luar biasa yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun kepala. Pikiranku terus berputar menebak benda atau hal mengerikan apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh Hendra dan Ibu Ratna di tempat terkutuk ini. Aku terus melangkah turun dengan sangat perlahan hingga akhirnya kedua telapak kakiku menapak di lantai dasar semen yang terasa lengket dan kotor oleh cairan yang tak ingin ku ketahui jenisnya. Ruangan bawah tanah ini ternyata cukup luas, menyerupai sebuah laboratorium darurat atau ruang jagal tersembunyi yang diletakkan tepat di bawah kemegahan ruang tamu yang tadi siang kupuji. Di sudut ruangan, terdapat sebuah meja stainless steel berukuran besar yang di atasnya berserakan berbagai macam pisau bedah, gergaji tulang, dan botol-botol kaca besar berisi cairan pengawet formalin. Pemandangan mengerikan itu membuat perutku mual bergejolak hebat hingga aku harus menutup mulutku dengan kedua tangan agar tidak memuntahkan isi lambungku saat itu juga. Pandanganku beralih ke tengah ruangan, tempat di mana sebuah freezer box berukuran raksasa diletakkan dengan kabel-kabel listrik yang menjuntai berantakan di atas lantai yang basah. Mesin pendingin itu mengeluarkan suara dengungan rendah yang konstan, seolah-olah sedang menyanyikan melodi kematian di tengah kesunyian malam yang pekat ini. Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan yang mendalam mendorong langkah kakiku untuk mendekati kotak putih besar tersebut, meskipun seluruh insting di dalam kepalaku sudah berteriak agar aku segera lari menyelamatkan diri. Tanganku yang gemetar hebat perlahan meraih pinggiran penutup freezer tersebut, bersiap untuk menyingkap kebenaran yang akan menghancurkan seluruh rencana masa depanku dalam sekejap. Dengan satu sentakan pelan, aku mengangkat sedikit penutup freezer box itu dan membiarkan cahaya gawai menerangi bagian dalam kotak pendingin yang mengeluarkan uap dingin berwarna putih tersebut. Mataku terbelalak sempurna, bibirku bergetar tanpa mampu mengeluarkan suara sedikit pun, dan air mata ketakutan langsung meleleh membasahi pipiku saat melihat isi di dalamnya. Di dalam freezer box itu, di balik tumpukan plastik es yang membeku, tergelak potongan-potongan daging dan organ dalam makhluk hidup yang ukurannya terlalu besar jika disebut sebagai hewan peliharaan biasa. Di bagian paling atas, setengah tertutup oleh lapisan es tipis, aku melihat sebuah benda yang sangat kukenal bentuknya. Sepotong tangan manusia dengan cincin emas yang masih melingkar di jari manisnya. Tubuhku mendadak lemas tak bertulang, gawai di genggamanku hampir saja terjatuh ke dalam kotak pendingin tersebut jika aku tidak segera mencengkeram pinggiran besi meja dengan sisa-sisa tenagaku. Kenyataan pahit dan mengerikan ini menghantam kesadaranku seperti godam besar. Calon suamiku yang tampan dan berpendidikan tinggi ternyata adalah bagian dari sindikat pembunuhan berantai atau perdagangan organ manusia yang sangat keji. Semua keramahan palsu Ibu Ratna, wewangian melati yang pekat di seluruh sudut rumah, dan aturan-aturan kaku yang mereka tetapkan kini memiliki alasan yang sangat masuk akal di kepalaku. Rumah megah berarsitektur kolonial ini bukanlah sebuah tempat bernaung yang aman, melainkan sebuah rumah jagal manusia yang menyamar dengan sangat rapi. Di tengah kepanikan yang luar biasa yang sedang melanda jiwaku, telingaku menangkap suara langkah kaki yang berat dan kaku kembali terdengar dari arah lantai atas, tepat di depan pintu masuk bawah tanah. Suara seretan sandal Ibu Ratna dan langkah tegap Hendra terdengar semakin mendekat, menandakan bahwa mereka telah selesai dengan urusan mereka di dapur dan berniat kembali ke tempat ini. Hendra, pastikan cairan pembersihnya cukup banyak agar tidak ada sisa bau yang tertinggal di koridor atas sebelum besok pagi. Terdengar suara dingin Ibu Ratna menggema samar dari arah tangga. Ketakutan yang amat sangat membuatku bergerak dengan kecepatan refleks yang luar biasa. Kututup kembali penutup freezer box itu dengan sangat perlahan tanpa menimbulkan suara benturan sedikit pun.
Kupadamkan lampu kilat gawai di tanganku, membiarkan diriku kembali tenggelam dalam kegelapan total ruangan bawah tanah yang dipenuhi oleh bau kematian ini, sembari mencari tempat bersembunyi yang aman. Dengan tubuh yang gemetar dan napas yang tertahan di tenggorokan, aku menyelinap ke celah sempit di antara lemari penyimpanan bahan kimia dan dinding bata yang basah di sudut paling belakang ruangan. Dari tempat persembunyianku yang gelap dan pengap, aku melihat berkas cahaya lampu senter dari atas mulai menuruni anak tangga, menyinari dinding-dinding lorong satu persatu dengan ritme yang lambat. Suara derap langkah kaki mereka berdua terdengar semakin keras menapaki semen dasar ruangan, membawa serta hawa ancaman pembunuhan yang nyata bagi keselamatanku jika keberadaanku sampai ketahuan. Aku meremas jilbab hitamku dengan sangat kuat, memejamkan mata rapat-rapat dalam kegelapan, dan mulai merapalkan doa-doa keselamatan di dalam hati sembari merencanakan pelarian dari rumah terkutuk ini. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di tengah ruangan, hanya berjarak beberapa meter dari lemari tempatku bersembunyi dengan tubuh yang terus bergetar hebat. Berkas cahaya dari lampu senter berdaya tinggi yang dibawa Hendra menyapu sekeliling ruangan, beberapa kali melewati celah sempit lemari yang melindungiku, hingga membuatku harus menahan napas sekuat tenaga. Bau bahan kimia pembersih yang menyengat kini menguar hebat saat Ibu Ratna mulai menuangkan cairan dari jerigen plastik ke atas lantai semen yang bernoda merah kehitaman. Setiap tetes cairan yang jatuh seolah menjadi hitungan mundur yang menegangkan bagi keselamatan nyawaku di dalam ruangan bawah tanah yang pekat ini. Ibu, aku merasa ada yang aneh dengan posisi pintu atas tadi saat kita kembali dari dapur, ujar Hendra dengan nada suara yang meninggi akibat kecemasan yang tak bisa disembunyikannya lagi. Mendengar kalimat itu, jantungku serasa melompat ke tenggorokan dan keringat dingin semakin deras membasahi kening di balik kain jilbab hitamku yang terasa kian mencekik. Aku merutuki kecerobohanku sendiri karena tidak mengembalikan posisi daun pintu kayu tua itu dengan sempurna seperti saat pertama kali aku menemukannya sore tadi. Jika mereka sampai menyadari bahwa ada penyusup yang mengetahui rahasia ini, aku tahu pasti bahwa potongan tubuhku yang akan mengisi freezer box itu berikutnya. Ibu Ratna menghentikan aktivitasnya sejenak, suara derit sepatu bot karetnya terdengar bergeser mendekati meja stainless steel tempat pisau-pisau jagal berserakan. Jangan paranoid, Hendra, mungkin saja itu hanya karena embusan angin dari ventilasi atau engselnya yang memang sudah terlalu longgar, jawab wanita parubaya itu dengan nada yang teramat tenang, sebuah ketenangan yang justru terasa jauh lebih mengerikan daripada kemarahan yang meledak-ledak. Beliau mengambil sebilah pisau besar, lalu mengetuk-ngetukkannya ke pinggiran meja dengan ritme konstan yang terdengar seperti dentang lonceng kematian di telingaku. Dari balik celah lemari yang berdebu, aku bisa melihat profil wajah Hendra yang tampak sangat kuyu dan tertekan di bawah temaramnya cahaya lampu senter. Pria yang selama 2 tahun ini ku kenal sebagai sosok yang lembut dan penyayang, kini menjelma menjadi monster yang berlumuran darah dan tega mengkhianati rasa percayaku demi menutupi aksi keji keluarganya. Rasa benci yang mendalam mulai tumbuh di sela-sela rasa takutku, bercampur dengan penyesalan yang teramat sangat karena telah menerima lamarannya tanpa menyelidiki latar belakang keluarganya lebih dalam lagi. Besok pagi setelah Kirani bangun, pastikan kamu membawanya pergi keluar rumah untuk berjalan-jalan di sekitar kota, agar ibu bisa menyelesaikan bagian yang tersisa. Perintah Ibu Ratna dengan suara baritonnya yang dingin dan penuh otoritas. Beliau berjalan mendekati freezer box raksasa itu, lalu mengusap permukaannya yang putih berdebu dengan sepotong kain lap basah seperti sedang merawat sebuah barang berharga. Rencana keji mereka untuk menjadikanku sebagai pengalih perhatian membuat seluruh darahku berdesir kencang, memicu adrenalin di dalam tubuhku untuk menyusun rencana pelarian secepat mungkin. Aku tahu bahwa aku tidak boleh membuat gerakan sekecil apapun saat ini, bahkan desah napasku yang tertahan di dada terasa sangat berisik di tengah keheningan malam ini.
Punggungku yang bersandar pada dinding bata basah mulai terasa linu dan gatal akibat rembesan air tanah, namun kupaksa seluruh otot tubuhku untuk tetap diam mematung tak bergerak. Di dalam kegelapan yang pekat ini, aku hanya bisa mengandalkan indera pendengaranku untuk memantau setiap pergerakan yang dilakukan oleh sepasang ibu dan anak yang berhati iblis tersebut. Setelah hampir 15 menit yang terasa seperti berabad-abad berlalu, Ibu Ratna akhirnya meletakkan kembali pisau jagal itu ke atas meja stainless steel dengan dentangan keras. Sudah cukup untuk malam ini, ayo kita ke atas sebelum wanita itu terbangun dan mencari kita di ruang tengah, ucap beliau sembari membalikkan badan menuju arah anak tangga batu. Hendra mengangguk patuh, mengarahkan berkas cahaya senternya ke arah jalan keluar, dan melangkah mengekor di belakang ibunya yang berjalan dengan langkah kaku yang khas. Suara derap langkah kaki mereka berdua perlahan menjauh, menaiki satu persatu anak tangga batu, hingga akhirnya suara dentuman pintu atas yang ditutup dan digembok kembali terdengar bergema samar di ruangan ini. Begitu keheningan total kembali merayap, aku langsung merosot terduduk di atas lantai semen yang kotor dengan sisa-sisa tenaga yang masih tersisa di tubuhku yang lemas. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah membasahi pipi, mengalir deras mengekspresikan rasa ngeri dan keputusasaan yang teramat sangat atas situasi gila yang sedang kuhadapi saat ini. Namun, aku menyadari bahwa menangis tidak akan mengubah keadaan dan tidak akan bisa menyelamatkan nyawaku dari ancaman pembunuhan yang nyata ini. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, kuraih kembali gawai yang kusimpan di saku daster, lalu kunyalakan layarnya yang redup untuk menerangi kegelapan ruangan bawah tanah ini sekali lagi. Cahaya gawai itu kembali menyingkap pemandangan meja jagal dan freezer box raksasa di hadapanku, mengingatkanku bahwa aku harus segera bergerak sebelum fajar menyingsing dan rencana keji mereka dimulai. Aku bangkit berdiri dengan bertumpu pada lemari kayu, mengusap air mata di pipiku dengan ujung jilbab hitam, dan mulai melangkah perlahan menuju arah tangga batu dengan sangat berhati-hati. Pikiranku kini fokus pada satu tujuan utama, menemukan cara untuk keluar dari ruangan bawah tanah yang kini telah dikunci dari luar ini tanpa menimbulkan kecurigaan. Setiap langkah yang kuambil dipenuhi oleh rasa waspada yang tinggi, karena aku tahu bahwa detik-detik berikutnya akan menentukan apakah aku bisa keluar dari rumah ini dalam keadaan hidup atau mati. Ketakutan baru yang tidak kalah mengerikan seketika menyergap seluruh kesadaranku saat menyadari bahwa pintu kayu tua di atas tangga sana telah digembok rapat dari luar. Aku mempercepat langkah menaiki anak tangga batu, mengabaikan rasa licin akibat lumut, hingga akhirnya mentok di depan daun pintu yang kini menjadi pembatas antara hidup dan matiku. Kutebalkan telapak tanganku untuk mendorong permukaan kayu jati tersebut dengan sisa tenaga yang ada, namun palang besi dan gembok rantai di luar sana sama sekali tidak bergeming sedikit pun. Keputusasaan mulai merayapi dinding hatiku, membayangkan diriku akan membusuk di dalam ruangan bawah tanah ini jika tidak segera menemukan jalan keluar alternatif. Dengan napas yang memburu dan keringat dingin yang membasahi seluruh pakaianku, aku membalikkan badan dan mengarahkan senter gawai ke sekeliling ruangan bawah tanah yang luas ini. Berkas cahaya itu menyapu meja stainless steel, freezer box raksasa, lalu berhenti pada sebuah celah gelap di dinding bata bagian belakang dekat lemari tempatku bersembunyi tadi. Ada sebuah saluran udara kuno berbentuk kotak berukuran setengah meter yang ditutupi oleh jeruji besi yang sudah tampak berkarat dan rapuh dimakan usia. Harapan yang sempat meredup kini kembali berkobar di dalam dadaku, memicu adrenalin untuk segera mendekati saluran pembuangan udara tersebut. Aku menyeret sebuah kursi kayu tua yang berada di dekat meja jagal, meletakkannya tepat di bawah lubang saluran udara dengan gerakan sepelan mungkin agar tidak menimbulkan gema. Setelah berdiri di atas kursi, aku menggunakan ujung pisau bedah kecil yang sengaja kuambil dari meja stainless untuk mencongkel baut-baut jeruji besi yang sudah berkarat itu.
Keberuntungan tampaknya masih berpihak padaku karena kelembapan tinggi di ruangan ini telah membuat struktur besi dan kayu di sekitar saluran menjadi sangat lapuk. Dengan satu tarikan kuat yang tertahan, jeruji besi itu berhasil kulepaskan tanpa menimbulkan suara dentangan yang berarti. Udara malam yang murni dari luar langsung berembus masuk melalui saluran tersebut, menerpa wajahku dan sedikit mengikis bau anyir serta bahan kimia yang sejak tadi menyiksa paru-paruku. Tanpa berpikir panjang tentang daster panjangku yang akan kotor, aku mengangkat tubuhku sekuat tenaga, memasukkan kepala dan pundakku terlebih dahulu ke dalam lorong sempit yang gelap itu. Aku merayap layaknya seekor melata di atas permukaan semen yang kasar dan dipenuhi debu tebal, menggunakan siku dan lututku untuk mendorong tubuhku maju selangkah demi selangkah. Setiap jengkal pergerakan di dalam saluran sempit ini terasa sangat menyiksa, membuat kulit lenganku perih tergores dinding yang tajam. Setelah merayap sejauh kurang lebih 5 meter, ujung lorong saluran udara ini akhirnya bermuara pada sebuah halaman belakang yang ditutupi oleh rimbunnya pohon bambu. Aku menjatuhkan tubuhku ke atas tanah yang gembur dan basah oleh embun malam, lalu berbaring terlentang sejenak untuk mengatur napas dan menenangkan detak jantungku yang menggila. Jilbab hitamku sudah bergeser berantakan dan dasterku dipenuhi noda tanah. Namun aku tidak memedulikan penampilanku yang kini hancur lebur. Yang ada di dalam pikiranku hanyalah bagaimana cara menjauh dari area rumah ini tanpa memicu gonggongan anjing tetangga atau terlihat oleh kamera pengawas. Aku bangkit berdiri dengan tubuh yang gemetar dan linu di sekujur persendian, lalu mengintip dari balik rimbunnya batang bambu untuk membaca situasi sekitar. Rumah besar kolonial itu tampak berdiri angkuh di kegelapan malam, dengan lampu-lampu teras belakang yang memancarkan cahaya kuning redup yang melankolis. Suasana sangat sunyi, hanya diiringi oleh suara jangkrik dan gesekan daun bambu yang saling beradu di tiup angin malam yang kencang. Aku melangkah dengan sangat berhati-hati, memutari pembatas taman belakang menuju arah dinding pagar samping yang berbatasan langsung dengan jalan umum perumahan. Pagar samping rumah ini terbuat dari susunan batu alam yang cukup tinggi, namun ada beberapa bagian yang konturnya berundak karena ditumbuhi oleh tanaman rambat yang tebal. Aku menggunakan jalinan akar tanaman tersebut sebagai pijakan kaki, memanjat dinding batu dengan sisa-sisa kekuatan mekanis tubuhku yang sudah mencapai batas kepayahan. Begitu berhasil mencapai puncak pagar, aku langsung melompat turun ke arah trotoar jalan luar tanpa memikirkan risiko cedera pada pergelangan kakiku. Rasa sakit menjalar di kaki kananku saat mendarat, namun rasa takut akan kejaran monster berwujud manusia jauh lebih mendominasi jiwaku. Aku berjalan setengah pincang menyusuri jalanan kompleks perumahan yang sepi dan gelap, mencari tempat yang aman untuk bersembunyi dari jangkauan pandangan rumah itu. Di bawah temaram lampu jalan yang berkedip-kedip, aku terus menoleh ke belakang, memastikan tidak ada bayangan Hendra atau mobil mewah ibunya yang membuntutiku dari kejauhan. Tanganku yang dingin dan gemetar segera meraba saku daster, mengeluarkan gawai yang layarnya retak namun untungnya masih menyala dengan normal. Angka di sudut layar menunjukkan pukul 3 pagi, waktu di mana seluruh dunia sedang terlelap dalam mimpi tanpa tahu aku sedang bertaruh nyawa. Jemariku yang kaku mengetik nomor kontak telepon ayahku di kampung halaman. Air mata yang sejak tadi mengering kini kembali menetes deras membasahi pipiku yang kotor. Ketika nada sambung mulai terdengar di seberang sana, dadaku terasa sesak oleh gelombang emosi yang campur aduk antara rasa takut, sedih, dan rindu akan perlindungan keluarga. Aku tahu bahwa keputusan yang akan kuambil setelah panggilan ini tersambung akan menghancurkan segala persiapan pernikahan yang telah disusun berbulan-bulan, namun harga sebuah nyawa jauh lebih berharga dari sekadar gengsi sosial. Halo, Assalamualaikum, Nak? Kenapa menelepon jam segini?
Suara berat dan serak ayahku terdengar dari pengeras suara gawai, seketika meruntuhkan seluruh pertahananku yang coba kubangun sejak tadi di dalam rumah terkutuk itu. Aku langsung terisak parah, menyembunyikan wajahku di balik lipatan jilbab hitam yang kotor sembari berusaha menyusun kata-kata di tengah kepanikan yang luar biasa. Ayah! Tolong Kirani, ayah! Jemput Kirani sekarang juga di alamat yang akan kukirimkan, dan batalkan semua pernikahan ini. Bisikku dengan suara bergetar syarat akan teror yang mendalam. Suara isak tangisku yang tertahan di bawah tiang lampu jalan yang remang-remang membuat ayah di seberang telepon mendadak panik luar biasa. Nada suaranya yang tadinya serak khas orang baru bangun tidur, seketika berubah menjadi tegas, penuh kecemasan, dan syarat akan otoritas seorang kepala keluarga. Kirani, kamu bicara apa, Nak? Ada apa di sana? Apa yang terjadi denganmu dan Hendra? Tanya ayah bertubi-tubi tanpa jeda, memutus keheningan malam yang pekat di sekitar kompleks perumahan tua ini. Aku berusaha menarik napas dalam-dalam, menahan gejolak histeris di dada agar kata-kata yang keluar dari mulutku bisa terdengar jelas dan rasional oleh ayah. Ayah, demi Allah, jangan banyak tanya dulu sekarang. Kirani mohon segera hidupkan mobil dan ajak paman bersama sepupu-sepupu ke kota ini untuk menjemputku. Jawabku dengan suara berbisik yang terputus-putus karena hawa dingin pagi yang mulai menusuk tulang daster tipis ini. Aku menjelaskan dengan sangat singkat bahwa nyawaku sedang terancam dan aku baru saja melarikan diri dari rumah calon ibu mertuaku setelah melihat hal yang sangat mengerikan. Mendengar penegasan yang begitu serius dan penuh ketakutan dari anak perempuannya, ayah tidak lagi mendebat atau mempertanyakan masalah kerugian biaya pernikahan yang telah kami keluarkan. Baik, Nak, dengarkan ayah sekarang baik-baik. Jangan kembali ke rumah itu apapun yang terjadi, cari tempat ibadah atau tempat ramai yang aman, perintah ayah dengan nada suara yang bergetar namun berusaha keras untuk tetap terdengar menenangkan jiwaku yang runtuh. Beliau mengatakan bahwa perjalanan dari kampung halaman menuju kota kecil ini akan memakan waktu kurang lebih 4 jam menggunakan jalur darat jika mereka berangkat detik ini juga. Aku mengangguk seolah ayah berada di hadapanku, lalu segera mematikan sambungan telepon setelah mengirimkan titik lokasi keberadaanku saat ini melalui pesan singkat. Setelah panggilan berakhir, aku memasukkan kembali gawai ke dalam saku daster dengan tangan yang masih gemetar hebat tak terkontrol. Rasa sakit di pergelangan kaki kananku akibat melompat dari pagar tadi kini semakin meradang, membuat setiap langkah kakiku terasa seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, aku berjalan tertatih-tatih menyusuri trotoar sepi, menjauh sejauh mungkin dari blok perumahan mewah berarsitektur kolonial yang dihuni oleh sepasang monster tersebut. Udara subuh yang kian mendingin membuat tubuhku menggigil, sementara pikiranku terus dihantui oleh bayangan sepotong tangan manusia di dalam freezer box tadi. Sayup-sayup dari kejauhan, suara lantunan ayat suci Al-Quran menjelang adzan subuh mulai berkumandang dari pengeras suara sebuah masjid kecil di ujung jalan kompleks. Suara itu seolah menjadi berkas cahaya penuntun di tengah kegelapan malam yang pekat bagi jiwaku yang sempat kehilangan pegangan logisnya. Aku memantapkan langkah kaki yang pincang, berjalan menuju arah sumber suara suci tersebut demi mencari perlindungan di rumah Tuhan yang pasti aman dari jangkauan mereka. Setidaknya di tempat ibadah yang terbuka untuk umum, Hendra dan ibunya tidak akan berani bertindak nekat secara terang-terangan di depan warga. Begitu melangkah masuk ke halaman masjid yang beralaskan paving blok bersih, aku langsung menuju tempat wudhu wanita yang terletak di bagian samping bangunan. Di bawah guyuran air keran yang dingin, kubasuh wajahku yang kotor berlumuran debu lorong udara dan air mata ketakutan yang telah mengering. Kutatap pantulan diriku di cermin kecil dinding tempat wudhu,
Jilbab hitamku penuh dengan noda tanah dan daster merah mudaku tampak compang-camping di bagian lengannya. Aku merapikan pakaianku sebisanya, mencoba mengembalikan sedikit ketenangan di wajahku yang pucat pasi menyerupai mayat sebelum masuk ke dalam ruang utama masjid. Di dalam ruang solat yang hanya diterangi oleh beberapa lampu pijar kuning, aku mengambil posisi di syaf paling belakang bagian wanita yang dibatasi oleh kain tirai hijau. Aku langsung bersujud di atas karpet hijau yang tebal, menumpahkan seluruh rasa takut, sedih, dan penyesalan yang mendalam atas kebutaan cintaku selama ini kepada Sang Pencipta. Mengapa aku bisa begitu bodoh tidak menyadari keanehan sikap Hendra yang selalu tertutup tentang detail pekerjaan dan rumah masa kecil keluarganya ini? Di dalam sujud yang panjang itu, air mataku kembali mengalir deras, membasahi permukaan karpet seiring dengan berkumandangnya adzan subuh yang syahdu. Setelah ibadah sholat subuh berjamaah selesai dilaksanakan, beberapa ibu-ibu jamaah masjid yang menyadari keberadaanku mulai mendekat dengan tatapan mata penuh keheranan dan rasa iba. Penampilanku yang berantakan, wajah yang pucat, serta sisa-sisa ketakutan yang masih membekas jelas membuat mereka mengira aku adalah korban kejahatan jalanan atau perampokan. Seorang wanita paruh baya berwajah teduh memberikan sebotol air mineral hangat kepadaku, lalu duduk di sampingku sambil mengusap pundakku dengan sangat lembut. "Ada apa, Mbak? Apa yang terjadi? Mengapa kondisinya bisa berantakan seperti ini di waktu subuh?" tanya beliau dengan nada penuh perhatian yang tulus. Aku meminum air hangat itu perlahan untuk membasahi tenggorokanku yang terasa sangat kering dan tercekat sejak pelarian dari ruang bawah tanah tadi. Namun, aku memilih untuk tetap bungkam dan tidak menceritakan detail rahasia mengerikan di rumah Ibu Ratna kepada warga sekitar masjid demi keamanan diriku sendiri. Aku tahu bahwa memberitahu warga sipil tentang adanya sindikat mutilasi atau perdagangan organ di lingkungan mereka justru bisa memicu kepanikan massal atau kebocoran informasi yang berbahaya. Saya tersesat dan sempat dikejar orang asing di jalan depan, Bu. Sekarang saya sedang menunggu keluarga menjemput. Jawabku berbohong dengan suara lirih yang serak. Ibu parubaya itu tampaknya memahami bahwa aku belum siap untuk bercerita banyak, sehingga beliau tidak lagi mendesakku dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang menyelidik. Beliau mengizinkanku untuk tetap duduk beristirahat di teras samping masjid yang aman dari pandangan langsung ke arah jalan raya utama kompleks. Sambil menggenggam gawai yang layarnya retak di dalam saku daster, aku terus menatap ke arah gerbang masuk masjid dengan perasaan yang sangat was-was dan cemas. Aku tahu bahwa fajar telah menyingsing, dan di rumah megah sana, Hendra serta Ibu Ratna pasti sudah menyadari bahwa tawanan rahasia mereka telah lenyap dari sarangnya. Semburat cahaya jingga di ufuk timur menandakan pagi telah benar-benar datang, namun kehangatan matahari sama sekali tidak mampu mengusir rasa dingin yang membeku di dalam dadaku. Aku duduk meringkuk di sudut teras masjid, menarik ujung jilbab hitamku yang kotor untuk menutupi bagian daster yang robek di pergelangan tangan. Setiap kali mendengar suara deru mesin mobil atau motor yang melintas di jalan raya depan gerbang masjid, jantungku langsung mencelos seolah-olah itu adalah armada pengejar yang dikirim oleh Ibu Ratna. Di dalam kepalaku, waktu seakan berjalan lambat seperti siksaan emosional yang sengaja mempermainkan sisa-sisa kewarasanku. Gawai di genggamanku mendadak bergetar hebat secara konstan, membuatku terlompat kecil dari posisi dudukku karena terkejut yang luar biasa. Layar yang retak itu menampilkan nama Hendra dengan foto profilnya yang sedang tersenyum manis mengenakan kemeja rapi, sebuah senyuman yang kini tampak seperti seringai monster di mataku. Tanganku gemetar hebat, ibu jariku melayang di atas layar, bimbang antara harus mengabaikannya atau mengangkatnya demi membaca sejauh mana mereka mengetahui pelarianku. Dengan keberanian yang dipaksakan, aku menggeser tombol merah menolak panggilan itu,
lalu segera mematikan daya gawai sepenuhnya agar lokasiku tidak bisa dilacak melalui sinyal seluler. Penolakan panggilan itu pasti menjadi sinyal konfirmasi bagi mereka bahwa aku tidak sedang tersesat, melainkan sengaja melarikan diri karena telah mengetahui rahasia kelam di bawah tanah. Rasa panik kembali membakar adrenalin dalam tubuhku ketika membayangkan Hendra yang cerdas dan ahli IT mungkin memiliki cara lain untuk menyisir area sekitar perumahan ini. Aku menoleh ke arah jalanan yang mulai ramai oleh tukang sayur keliling dan warga yang berolahraga pagi, mencoba membaurkan diri di antara mereka agar tidak terlihat mencolok. Namun, dengan kondisi kaki yang pincang dan pakaian penuh noda tanah, aku tahu aku adalah target yang sangat mudah dikenali. Benar saja, baru 10 menit gawai itu kumatikan, sebuah mobil sedan hitam mewah yang sangat kukenali bentuknya tampak melambat tepat di depan gerbang masuk masjid. Kaca mobil bagian penumpang perlahan turun, menampilkan sosok Hendra yang sedang mengedarkan pandangannya ke arah halaman masjid dengan guratan ekspresi yang sangat tegang dan dingin. Di sampingnya, duduk Ibu Ratna dengan kacamata hitam besar, namun rahangnya yang mengatup rapat menyiratkan kemarahan yang luar biasa atas hilangnya mangsa mereka. Aku segera menarik tubuhku ke balik pilar beton masjid, menahan napas rapat-rapat sambil merapatkan punggung ke dinding marmer yang dingin. Melalui celah sempit di samping pilar, aku melihat mobil sedan hitam itu berhenti selama beberapa menit yang terasa seperti siksaan abadi bagi jiwaku. Hendra tampak menunjuk ke arah tempat wudhu wanita, seolah mencurigai bahwa jejak pelarianku akan berakhir di tempat ibadah terdekat dari kompleks perumahan mereka. Jantungku bertalu-talu begitu kencang hingga aku takut suaranya akan menggema keluar dan menarik perhatian mereka yang berada di dalam mobil. Doa-doa keselamatan tak putus-putus kurapalkan di dalam hati, memohon agar perlindungan Tuhan tidak luput dariku pada detik-detik yang paling krusial ini. Keberuntungan tampaknya masih berpihak padaku ketika sekelompok bapak-bapak jamaah masjid keluar dari ruang utama setelah menyelesaikan pengajian subuh dan berjalan menuju gerbang. Kehadiran kerumunan warga itu tampaknya membuat Hendra dan Ibu Ratna mengurungkan niat untuk turun dan menggeledah area masjid secara terang-terangan. Kaca mobil sedan itu kembali dinaikkan dengan cepat, dan kendaraan mewah itu pun melesat pergi meninggalkan kepulan asap tipis di udara pagi yang mulai menghangat. Begitu mobil itu hilang dari pandangan, tubuhku langsung merosot lemas ke lantai semen. Napas yang sejak tadi tertahan keluar dalam satu helaan panjang yang syarat akan kelegaan temporer. Aku tahu mereka tidak akan menyerah begitu saja dan pasti akan menyisir jalan-jalan keluar kota atau memantau stasiun kereta terdekat yang menjadi akses utamaku untuk pulang. Posisiku di masjid ini sudah tidak lagi sepenuhnya aman, karena cepat atau lambat mereka pasti akan kembali setelah situasi sekitar gerbang dirasa sepi dari perhatian warga. Aku menatap jam dinding besar di dalam ruang sholat yang menunjukkan pukul 6 pagi, yang berarti ayah dan rombongan keluarga dari kampung masih membutuhkan waktu sekitar 1 jam lagi untuk bisa mencapainya. 1 jam ke depan akan menjadi waktu paling berbahaya yang harus kulewati sendirian di kota yang kini terasa asing dan mengancam ini. Ibu Paruhbaya yang tadi memberiku air hangat kembali mendekat, kali ini membawa sebuah jaket rajut tebal berwarna abu-abu yang tampaknya sengaja beliau ambil dari dalam rumahnya. "Mbak, pakailah jaket ini, tubuhmu menggigil sejak tadi dan pakaianmu tampak sangat kotor," ucap beliau dengan ketulusan yang membuat mataku kembali berkaca-kaca karena terharu. Aku menerima jaket itu dengan tangan gemetar, segera mengenakannya untuk menutupi dasterku yang compang-camping sekaligus menyamarkan penampilanku dari pandangan luar. Setidaknya, jaket longgar ini bisa menyembunyikan identitas visualku jika mobil hitam itu melintas kembali di depan masjid. "Terima kasih banyak, Bu, kebaikan Ibu tidak akan pernah saya lupakan," bisikku lirih dengan suara yang serak menahan tangis yang hendak pecah kembali.
Beliau hanya tersenyum hangat, lalu mengajakku untuk duduk di ruang sekretariat masjid yang letaknya lebih tertutup dan aman dari pantauan langsung dari arah jalan raya utama. Di dalam ruangan kecil yang dipenuhi tumpukan mukena dan Al-Quran itu, aku merasa sedikit lebih tenang meskipun bayangan potongan tangan manusia di dalam freezer box masih menari-nari dengan kejam di pelupuk mataku. Di tengah keheningan ruang sekretariat, aku hanya bisa menatap lantai ubin putih sambil terus meremas jemariku yang kaku dan dingin. Keputusanku sudah bulat dan tidak akan pernah berubah. Hubungan 2 tahun ini telah mati, dan pernikahan yang tinggal menghitung hari resmi kubatalkan detik ini juga. Biarlah seluruh keluarga besar di kampung menganggapku gila atau egois karena membatalkan pernikahan secara sepihak tanpa alasan yang jelas di awal. Aku lebih memilih menanggung aib sosial daripada harus hidup satu atap dengan monster psikopat yang siap menjadikanku korban mutilasi berikutnya demi ritual atau bisnis keji mereka. Berada di dalam ruang sekretariat masjid yang sempit dan remang-remang membuat setiap detik yang berlalu terasa seperti 1 tahun siksaan batin. Aku terus menatap jam dinding bulat yang berdetak dengan ritme monoton, menghitung waktu kedatangan ayah yang terasa amat sangat lambat di tengah situasi hidup dan mati ini. Jaket rajut abu-abu pemberian ibu jamaah tadi kupeluk erat ke tubuhku, mencoba menghalau rasa dingin sekaligus rasa ngeri yang terus berbisik di telingaku. Di luar sana, hiruk-pikuk aktivitas pagi hari di kota kecil ini mulai terdengar, berbanding terbalik dengan jiwaku yang terjebak dalam pusaran ketakutan yang mencekam. Pikiranku kembali melayang pada detail-detail kecil selama 2 tahun hubunganku dengan Hendra yang kini tampak seperti potongan teka-teki yang mengerikan. Aku teringat bagaimana dia selalu menolak setiap kali aku ingin berkunjung ke rumah ibunya dengan berbagai alasan kesibukan atau renovasi bangunan. Aku juga teringat akan beberapa potong pakaian wanita bermerek yang pernah kulihat di bagasi mobilnya, yang saat itu dia klaim sebagai barang dagangan titipan temannya. Kini, semua kepalsuan itu tersingkap dengan cara yang paling brutal, menegaskan bahwa aku hampir saja menyerahkan seluruh hidupku ke tangan seorang pembantai berdarah dingin. Pukul 6:30 pagi, suara deru mesin mobil yang berat kembali terdengar melambat di depan pagar masjid, memicu detak jantungku untuk berdegup kencang secara tidak wajar. Aku bangkit dengan bertumpu pada meja kayu, melangkah tertatih-tatih mendekati celah jendela kaca yang tertutup gorden tipis untuk melihat ke arah luar. Napas yang sempat tertahan di tenggorokan akhirnya terlepas dengan lemas ketika melihat bahwa kendaraan yang berhenti bukanlah sedan hitam milik Ibu Ratna, melainkan sebuah angkutan kota yang sedang menurunkan penumpang. Aku mengembuskan napas panjang, mengusap peluh dingin yang membasahi kening di balik kain jilbab hitamku yang kotor. Namun, kelegaan itu hanya bertahan beberapa menit sebelum sebuah pemandangan lain di seberang jalan membuat darahku kembali mendesir dingin seketika. Seorang pria dengan jaket jepret hitam dan topi yang diturunkan rendah tampak berdiri di dekat tiang listrik, pura-pura sibuk dengan gawai di tangannya, namun matanya terus mengawasi gerbang masjid. Bentuk tubuh tegap dan cara berdirinya yang kaku sangat identik dengan Hendra. Dia tampaknya memutuskan untuk memantau tempat ini dengan cara yang lebih terselubung. Aku segera mundur 2 langkah dari jendela, menyembunyikan tubuhku di balik bayangan lemari mukena dengan perasaan panik yang kembali membumbung tinggi. Mereka tidak hanya sekadar mencari, mereka sedang mengepungku dengan sangat rapi seolah aku adalah saksi kunci yang tidak boleh dibiarkan keluar dari kota ini hidup-hidup. Aku menyadari bahwa jika ayah datang dengan mobil keluarga yang plat nomornya berasal dari luar kota, Hendra yang berada di seberang jalan pasti akan langsung mengenalinya. Situasi ini bisa berubah menjadi bentrokan fisik yang berbahaya bagi keselamatan ayah dan saudara-saudaraku jika monster itu bertindak nekat di tempat umum. Aku harus memutar otak, mencari cara agar penjemputan ini bisa berlangsung dengan cepat dan tanpa memicu kecurigaan dari pengintai di luar.
Dengan tangan yang gemetar hebat, aku mengeluarkan gawai dari saku jaket lalu menekan tombol daya untuk menghidupkannya kembali meskipun berisiko terdeteksi. Begitu layar menyala, rentetan pesan singkat dan panggilan tak terjawab dari Hendra langsung membanjiri bilah notifikasi seperti teror digital yang tiada habisnya. Aku mengabaikan semua pesan bernada manis namun palsu itu, lalu segera membuka ruang obrolan dengan ayah untuk memberikan instruksi darurat yang baru. "Ayah, jangan langsung berhenti di depan masjid, ada pengintai di seberang jalan. Berhentilah tepat di gang samping masjid yang agak tertutup," ketikku dengan jemari yang kaku. Pesan itu langsung berstatus terbaca, dan sebuah balasan singkat dari ayah muncul semenit kemudian. "Ayah sudah masuk pinggiran kota, 10 menit lagi sampai. Kamu bersiap di tempat yang aman, nak." Informasi itu menjadi suntikan kekuatan terakhir bagi tubuhku yang sudah berada di ambang batas kepayahan fisik dan mental. Aku memasukkan kembali gawai ke saku, lalu berjalan menghampiri ibu jamaah masjid yang sejak tadi menemaniku dengan setia di sudut ruangan. Aku berpamitan dengan suara lirih, memeluknya erat sebagai ungkapan terima kasih yang teramat dalam karena telah memberiku perlindungan di saat paling kritis. Aku keluar dari ruang sekretariat melalui pintu belakang yang terhubung langsung dengan koridor tempat wudhu wanita dan akses menuju gang samping. Kaki kananku yang pincang kupaksa untuk berjalan cepat, mengabaikan rasa nyeri yang menyengat di setiap persendian pergelangan kaki akibat cedera semalam. Suasana di gang samping ini jauh lebih sepi dan terlindung oleh dinding-dinding rumah warga yang tinggi, menjauhkanku dari jangkauan pandangan pria bertopi di seberang jalan raya. Di balik bayangan tembok bata yang lembab, aku berdiri terpaku dengan mata yang terus menatap lurus ke arah ujung gang yang berbatasan dengan jalan aspal. Waktu seolah berhenti berputar selama beberapa menit terakhir itu, menyiksaku dengan bayangan ketakutan jika mobil sedan hitam Hendra yang tiba-tiba muncul di hadapanku terlebih dahulu. Aku meremas ujung jaket abu-abu tebal yang kukenakan, merapalkan ayat-ayat perlindungan dengan bibir yang bergetar tanpa henti memohon mukjizat keselamatan. Setiap embusan angin pagi yang menerpa wajah pucatku terasa seperti hitungan mundur menuju titik penentu dari akhir drama pelarian yang mengerikan ini. Tepat pada pukul 7:15, sebuah mobil minibus berwarna silver dengan plat nomor kampung halamanku tampak melaju perlahan dan berbelok tajam memasuki gang samping. Melalui kaca depan yang transparan, aku melihat wajah tegang ayah yang sedang memegang kemudi dengan tatapan mata yang liar mencari keberadaanku di antara celah bangunan. Air mata ketakutanku seketika pecah menjadi tangis kelegaan yang luar biasa saat menyadari bahwa penyelamatku telah tiba di depan mata. Tanpa memedulikan rasa sakit di kaki, aku berlari keluar dari tempat persembunyian, bersiap untuk melompat masuk ke dalam mobil dan meninggalkan seluruh mimpi buruk ini selamanya. Pintu geser minibus silver itu terbuka dengan sentakan keras bahkan sebelum kendaraan benar-benar berhenti sempurna di hadapanku. 2 orang sepupu laki-lakiku langsung melompat turun, dengan sigap memapah tubuhku yang lemas dan setengah pincang untuk masuk ke dalam kabin mobil yang terasa hangat. Begitu tubuhku ambruk di atas jok tengah, ayah langsung menoleh ke belakang dengan wajah yang dipenuhi guratan kecemasan mendalam dan mata yang berkaca-kaca melihat kondisiku. Tanpa menunggu hitungan detik, paman yang duduk di bangku depan langsung meneriakkan perintah agar mobil segera melaju mundur dan keluar dari gang sempit itu secepat mungkin. Mobil melesat membelah jalanan kota kecil itu dengan kecepatan tinggi, meninggalkan area masjid yang sempat menjadi benteng perlindungan terakhirku. Dari kaca jendela belakang yang buram oleh embun pagi, aku sempat melihat siluet pria bertopi hitam di seberang jalan tadi mendadak berlari panik mengejar arah mobil kami. Dia tampak sibuk berbicara dengan gawainya, sebuah indikasi kuat bahwa dia sedang menghubungi Ibu Ratna untuk mengabarkan bahwa mangsa mereka telah lolos dari kepungan. Aku langsung memalingkan wajah,
menyembunyikan tangisku di dalam dekapan jaket rajut abu-abu yang kini basah oleh air mata kelegaan yang tumpah tak terbendung. Ayah menggenggam erat jemariku yang sedingin es dari sela-sela kursi kemudi, memberikan kehangatan nyata yang selama beberapa jam terakhir ini lenyap dari hidupku. "Kamu aman sekarang, Nak. Ayah ada di sini, kita langsung pulang ke rumah," bisik ayah dengan nada suara yang bergetar menahan amarah sekaligus rasa syukur yang luar biasa. Sepanjang perjalanan menuju perbatasan kota, tidak ada satupun dari kami yang berani membuka suara untuk menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam rumah megah itu. Semua orang di dalam mobil bisa merasakan aura teror yang pekat dari penampilanku yang hancur lebur, jilbab yang penuh noda tanah, dan tubuh yang terus menggigil hebat. Aku meraba saku jaket, mengeluarkan gawai dengan layar retak yang tadi sempat kumatikan kembali karena ketakutan yang mendalam. Dengan jemari yang masih kaku, kunyalakan kembali daya gawai tersebut hanya untuk menyelesaikan satu urusan terakhir yang harus diputus secara mutlak detik ini juga. Begitu sinyal seluler terhubung, gawai itu kembali bergetar tanpa henti, menampilkan belasan pesan teks dari Hendra yang isinya berubah dari kata-kata manis menjadi ancaman terselubung yang sangat dingin. "Kirani, kembali ke rumah sekarang atau keluarga ibu tidak akan tinggal diam atas kelakuanmu yang tidak tahu sopan santun ini," tulis salah satu pesannya. Rasa takut yang sore tadi melumpuhkan logikaku kini telah sepenuhnya menjelma menjadi keberanian yang dingin dan penuh tekad perlawanan. Aku membuka menu kontak, mencari nomor gawai Hendra, lalu mengetikkan satu pesan singkat dengan huruf kapital yang tegas tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. "Saya sudah melihat apa yang ada di dalam freezer box gudang bawah tanah rumah ibumu. Pernikahan kita batal. Dan detik ini juga seluruh hubungan kita resmi berakhir. Jangan pernah mencari saya lagi jika kamu tidak ingin polisi datang menggeledah rumah itu." Ketikku dengan napas yang memburu. Setelah menekan tombol kirim, aku tidak menunggu balasan apapun dari monster berwujud pria tampan yang selama 2 tahun ini telah menipuku dengan sangat rapi. Aku langsung menekan opsi blokir pada nomor kontak Hendra, menghapus seluruh riwayat percakapan kami, dan mengeluarkan kartu SIM dari dalam gawai lalu mempatahkannya menjadi 2 bagian. Tindakan mekanis itu terasa sangat melegakan, seolah aku baru saja memotong rantai gaib yang mengikat jalanku menuju jurang kematian yang disiapkan oleh keluarganya. Kupandang potongan plastik kecil kartu SIM yang patah di telapak tanganku, lalu melemparnya keluar jendela mobil ke arah semak-semak pinggir jalan raya. Mobil minibus kami akhirnya melewati gerbang batas kota yang megah, menandakan bahwa aku telah resmi keluar dari wilayah kekuasaan Ibu Ratna dan sindikat misteriusnya. Hamparan sawah hijau dan deretan pohon kelapa di sepanjang jalur Pantura seolah menyambut kepulanganku kembali ke dunia nyata yang aman dan rasional. Aku menyandarkan kepala pada bahu sepupuku, memejamkan mata rapat-rapat demi menghalau bayangan potongan tangan manusia berhias cincin emas yang terus menghantui ingatan visualku. Logikaku mulai menata kembali masa depanku yang sempat hancur, menyadari bahwa pembatalan pernikahan ini bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah anugerah kehidupan kedua. "Ayah, setelah sampai di rumah, Kirani ingin kita semua mengemas barang-barang dan mengungsi ke rumah paman di kota sebelah untuk sementara waktu," ucapku lirih memecah keheningan di dalam mobil. Aku tahu bahwa ancaman dari Ibu Ratna dan Hendra tidak bisa diremehkan begitu saja, karena mereka memiliki uang dan kekuasaan untuk melacak keberadaan rumah kami di kampung halaman. Ayah mengangguk paham tanpa membantah sedikit pun. Beliau mempercayai instingku sepenuhnya karena tahu anak perempuannya bukanlah tipe orang yang akan mengambil keputusan ekstrem ini tanpa alasan yang sangat fatal. Pernikahan yang tinggal menghitung hari, tenda dekorasi yang mungkin sudah mulai dipasang di depan rumah, dan undangan yang telah tersebar luas kini tidak lagi memiliki arti di mataku.
Biarlah tetangga dan kerabat di kampung bergosip atau mencibirku sebagai pengantin wanita yang labil dan membatalkan pernikahan secara sepihak di detik-detik terakhir. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik dinding-dinding mewah rumah calon ibu mertuaku, ada sebuah rahasia gelap yang menuntut tumbal nyawa manusia untuk tetap tegak berdiri. Gengsi sosial sama sekali tidak ada harganya jika dibandingkan dengan kesempatan untuk tetap bernapas dan memeluk keluargaku dalam keadaan hidup. Matahari pagi kini telah bersinar terang, menyinari ruang kabin mobil dan menghangatkan kulit wajahku yang pucat pasi setelah melewati malam paling jahanam dalam hidupku. Aku mengembuskan napas panjang dengan sisa-sisa tenaga yang ada, merasakan plong yang teramat sangat di dalam rongga dada yang sempat sesak oleh teror. Aku adalah seorang wanita berusia 25 tahun, mandiri, berhijab, dan hari ini aku telah menyelamatkan nyawaku sendiri dari cengkeraman monster pembunuh berantai berkat ketajaman insting dan kecepatan logikaku. Pelarian ini telah berakhir. Dan di hadapanku kini membentang sebuah awal lembaran hidup yang baru, jauh dari rumah megah berdarah di kota kecil itu.